Jadi aku lah tuku iki di online. Update Tuku barang. sepatu. Sepatu rego larang ta? Larang soalnya teko luar negeri. Tapi tuku ngono ta. Heeh. Ngomong apa tuku barang dari negeri. Berarti kan kudune kan kena pajak. Nah, banyak taruh nggak apa definisi pajak umumnya? Ngerti ku pajak itu sesuatu kewajiban yang harus dibayarkan. Ya Tapi nggak ngerti. Ya umumnya ngono lah. Nggak jelas iki pajak itu kontribusi wajib yang dibayarkan oleh suatu individu ataupun suatu badan usaha kepada negara berdasarkan undang-undang, dan pajak itu sifatnya memaksa dan juga digunakan untuk kepentingan publik. Jadi kita membayar dan kembali ke kita lagi gitu loh. Nah, pajak itu ya macam-macam ya Mbak. Bacanya kan kan pajak PPN tok. Pajak pertambahan nilai. Biasanya kan nenek di restoran enggak tuku barang-barang apa. Nah, sedangkan macam-macam pajak ini selain PPN itu ono BPH namanya pajak penghasilan, terus PPN, tapi ono PPN BM. Nah, PPN BM ini biasanya barang-barang branded yang nominalnya bisa dibilang di atas 50 juta lah. Terus ini pajak daerah biasanya kayak motor, terus pajak bumi bangunan itu termasuk pajak daerah. Nah, misalnya aku tuku barang iki jare mau kan kena PPNBM. Iya. Benar. Iku ya apa? Maksudnya aku nambah piro apa barangku dipotong. Nah, ini kan semisal harga tasnya kan andai kata 50 juta. Nah, sekarang kan ketentuan potongan pajak kan 11%. Dulu kan sebelum pertanggal 2022 itu ditetapkan 11% kan 10%. Nah, jadi pada saat ini beli 50 juta plus pajak 11% itu tadi. Oh, berarti gak dipotong tapi bayarnya nambah. Iya, nambah. Dan itu pun luar beli di luar negeri itu pun pajak plus bea cukai juga. Bayarnya ini berarti misalnya tuku. Yo kan semisal tuku online ya bayarnya di online langsung. Enggak, biasanya iso bayar pajak itu lewat bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Ahmad Iqbal Rahman. Nah, di sini saya akan mewawancarai teman saya, yaitu siapa namanya? Ali ya? Iya, Mas Ali Elvan Rahmat ya. Dari jurusan apa? Syariah nggak sih? Iya, saya syariah dari program studi hukum ekonomi syariah. Masih ada yang menyambungkan ekonomi yang Li, aku mau tanya, tahu pengertian umum pajak nggak secara umum ya? Pajak itu adalah pungutan wajib oleh pemerintah daerah atau negara bagian gitu. Umumnya seperti itu. Lebih detailnya sih tak jelasin. Pajak itu suatu kontribusi wajib yang biasanya dibayarkan oleh suatu individu atau badan usaha itu pada negara, dan berdasarkan undang-undang, dan pajak ini sifatnya itu memaksa dan digunakan untuk kepentingan publik, dan jadi kita bayar nanti uangnya kembali ke kita lagi gitu. Nah, terus tahu nggak apa pajak itu? Nggak cuma PPN aja, tahu nggak? Selain PPN tahu nggak? Oh, ya cuy, saya tahunya cuma PPN aja itu yang saya dengar. Pajak itu selain PPN itu PPH. PPH itu singkatannya itu pajak penghasilan. Jadi contohnya biasanya di suatu perusahaan gitu. Terus PPN itu biasanya ya Mas Ali kan biasanya kan beli barang makanan itu kan biasanya kan ada yang restoran yang mengenakan PPN 10%. Nah, dari itu. Terus ada PPN BM. Nah, PPN BM ini dikhususkan untuk barang yang mungkin nilai barangnya itu di atas 50 jutaan, 100 jutaan ke atas, nah itu masuk PPN BM. Nah, masalah kan
suka beli-beli ya, kan saya sekarang ikut apa, ekskul apa? Hmm? Ikut apa, organisasi apa? Ya saya organisasi salah satu UKM di taekwondo ya. Nah, kan apa, lek beli itu kan beli barang apa, kayak kayak baju kan ya nggak murah sih, kan PPN-nya kan Iya. kalian tahu itu PPN-nya berapa sih kalau beli-beli kayak gitu? 10% kan ya? Harusnya Ya kurang tahu ya. kurang tahu ya? Nah, semenjak 2022 itu PPN-nya itu berubah, yang dulunya itu 10%, sekarang jadi 11%. Nah, kemungkinan tahun depan itu bisa naik lagi, tapi itu masih rumor, apa, 12%-an gitu. Jadi per tahun 2022 kemarin itu, apa, PPN-nya naik jadi 11% gitu. Hmm. Nah, terus, paling ya itu tok sih paling sing saya tak jelasin. Paling aku minta ini, apa, saran nih buat ahli iki ke depan ini sistem perpajakan di Indonesia iki maunya kayak gimana sih? Ya apa saranku ya pajak itu digunakan pajak sebenar-benarnya gitu ya. Pokoknya kan pajak dari uang rakyat ya. Harus jatuhnya ke rakyat juga, jangan ke pemerintah ya wis itu aja. Oh iya, amin amin. Ya wis, makasih ya ahli ya. Bagi teman-teman Ya, jangan lupa stay tune lagi, kurang satu lagi video pajaknya, yaitu nanti akan saya sambungkan dengan kakak saya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi nih bersama saya Ahmad Arabi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu perpajakan kepada seseorang yang akan saya wawancara ini. Nah, gimana itu lanjutannya? Mari ikuti. Polisi apa Pak? Polisi? Ini bapaknya sedang apa ya polisi itu? Latihan maju Oh, lagi liburannya. ya hari Minggu makin masuk Baik. Selanjutnya, maaf, ada siapa ini? bagus mas. Bagus. Oke, bagus. Izinnya saya membuat video untuk petugasan pajak. Nah, saya di sini ingin menjelaskan tentang pajak. Boleh tahu, Pak sendiri tahu nggak sih pengertian pajak itu apa? Apa ya, pajak itu adalah kewajiban dari setiap warga yang harus dibayarkan ke pemerintah. Nah, ya bagus, orangnya seperti ya. Nah, umumnya itu pajak itu secara garis besar suatu kontribusi untuk warga untuk negara dalam melakukan pendanaan yang sifatnya itu memaksa, dan pajak ini sesuai dengan undang-undang Indonesia. Nah, Bapak sendiri kerjanya di mana ya Pak? Boleh tahu? Saya di BPK mas. Oh, di BPK di bank berarti ya? Ya di Pasuruan. Berarti kalau di bank berarti udah pernah melakukan laporan SPT? Setiap tahun sih kita melakukan pajak. Berarti laporan SPT-nya rajin tuh? Iya, Nah, Pak sendiri tahu nggak sih SPT itu? SPT itu apa ya, pemberitahuan Surat pemberitahuan apa? pemberitahuan kalau kita bayar pajak. Nah, ya SPT itu kayak sebuah dokumen atau surat dulu Pak, yang mana isinya itu dibuat untuk wajib pajak sebagai perhitungan laporan perpajakan. Nah, Pak sendiri tahu nggak sih kalau misal tidak telat dari laporan SPT itu apa dikenakan sanksi? Ya yang saya tahu itu mungkin kayak denda atau apa. Ya, kalau jenis-jenisnya tahu nggak? Ya yang saya tahu itu mas, kan bisa dipotong setiap bulan, yaitu pajak PBH 21 pasal 21. Ya, sebenarnya SPT itu ada banyak, tapi ada beberapa. Yang pertama itu ada SPT tahunan yang seperti yang dijelaskan oleh Pak tadi, ada SPT BPH. Lalu ada SPT badan atau perusahaan.
Lalu ada SPT-nya itu SPT pajak tambah nilai, dan di mana itu SPT ini dibayar setiap bulannya. Lalu yang terakhir ini ada SPT itu pajak nilai. Gitu kan. Ya baru tahu ini banyak sekali. Kalau boleh tahu, aku bayar pajaknya masih melalui bank atau Aku nggak tahu ya, kayaknya langsung dipotong terus apa ada juga potong itu ya. bagus tahu nggak sih apa GCP itu melalui satu aplikasi namanya Kontes. Kita dengar nggak? Belum. Nah, GCP ini berpergunakan aplikasi namanya Kontes. Kontes itu dia itu merupakan aplikasi yang mendistribusikan semua aktivitas perpajakan, mulai dari pelaporannya, mulai dari pembayarannya, sampai pengawasannya juga dalam satu aplikasi. Jadi misal aku satu perusahaannya mau membayar pajak atau melakukan SPT-nya bisa langsung pakai aplikasi. Jadi lebih mudah gitu. Jadi kalau adanya ini mendukung pemerintah apa sih? Ya mestinya mungkin gitu ya, mungkin udah perusahaan yang untuk membayar kewajibannya pajaknya. Oke, terima kasih Pak Agus atas waktunya. Mungkin terakhir ini ada salah nggak sih untuk sistem perpajakan di Indonesia sendiri tadi? Atau ya itu terserah pemerintah, pokoknya yang penting itu apa ya, pajak yang dipungut dari pemerintah dipakai sebagai memperkenalkan pembangunan di bangsa dan negara Indonesia ini. Baik, terima kasih Pak Agus atas waktunya. Mohon maaf. Selanjutnya saya masuk kalian semua. Jangan lupa nonton video selanjutnya ya. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih dan bye bye. Halo Mama. Halo anakku. Nah, Mama saya ini kan dia kan juga membuat kue kering maupun dia Bapak menjual berbagai macam nasi. Nah, Mama sendiri itu apa sih yang latar belakangi untuk membuat usaha ini? Awalnya iseng karena untuk mengisi waktu luang, anak-anak sudah besar. Kita suka bikin kue, bikin makanan, dan orang-orang itu cocok. Akhirnya banyak yang pesan. Nah dari situ saya juga melayani yang mau pesan, monggo silahkan. Ternyata banyak sekali juga yang pesan. Oh, alhamdulillah. Nah, Mama sendiri tahu nggak selain apa pajak yang kita tahu pada umumnya ada juga pajak UMKM? Belum tahu, tahunya cuma pajak bumi dan bangunan sama pajak pertambahan nilai kalau kita beli-beli makanan di luar aja. Oh ya. Jadi pajak UMKM ini ditujukan khusus untuk para pelaku UMKM yang dimana pajak penghasilan ini dikenakan kepada pelaku usaha bapak UMKM yang dimana ini pajaknya ini tergolong mudah dan ringan. Kenapa gitu? Karena pemerintah memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dengan hanya membayar 0,5% dari omset yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Nah, Mama sendiri omsetnya kira-kira berapa ya kalau boleh tahu untuk sekarang ini? Ya nggak mesti, kalau ada yang pesen aja sih dilayani. Jadi kita nggak bisa mematok target berapa per bulan, diperhitungkan belum bisa. Oh. Karena hanya melayani pesanan, jadi nggak jual setiap hari. Oh, berarti Mama belum termasuk orang yang wajib pajak ya? Soalnya kalau yang aku ketahui itu wajib pajak itu omsetnya itu atau apa penghasilan per bulannya itu 54 juta dan omsetnya itu 4 miliaran. Jadi kelihatannya Mama belum termasuk yang orang yang wajib pajak itu. Tapi Mama udah mengerti kan penjelasan Iqbal mengenai pajak UMKM ini? Apa nggak tambah mahal nanti Mama jualannya? Soalnya kan harus kena pajak, dan pajak itu harus dibayarkan oleh konsumen. Gimana Mama jualan? Kan tambah mahal jualannya Mama. Jadi gini pajak itu bisa kita minimalisir dengan cara menambahkan beban-beban biaya-biaya seperti biaya bahan baku ataupun
misal mama punya karyawan menambahkan biaya pokok gaji karyawan seperti itu mah, ataupun bisa penghasilan itu dibuat usaha lagi dan dibagi itu, jadi pajaknya itu tidak terlalu berat jadinya gitu mah. Apa nggak ada masalah sama konsumen nantinya? Jadi kayak seperti apa yang mama jual harganya nanti sama makanan yang ada di resto-resto, nggak seperti itu? Enggak kayak gitu, jadi tetap aman. Jadi kalau misal bapak bikin kue sus nih, terus mama pengen buka cabang lagi kue sus, itu nggak apa-apa. Jadi kan menambah penghasilan juga dan juga meminimalisir pajak yang akan dibayarkan seperti itu. Ya, berarti seandainya usaha mama sudah besar dan mama bisa buka cabang gitu, nggak seberapa berat gitu. Ya, selagi itu belum memenuhi batas yang ditentukan untuk wajib pajak. Misal tadi yang aku bilang tadi 4 miliar contohnya, nah itu sebelum angka segitu itu mama sudah buka cabang duluan loh, jadi uangnya itu tuh sudah terbagi untuk perusahaan sebelahnya, jadi pajak yang akan dikeluarkan itu juga minim. Oke. Nanti minta tolong ya kalau mama sudah sukses, Iqbal yang hitung pajaknya buat mama ya, biar mama nggak kena denda oleh pemerintah. Oke? Siap, Mak. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin saran sih Mak untuk pelaku UMKM sendiri ini, untuk gimana sih kedepannya nanti pajaknya itu gimana untuk membayar pajak, sistem perpajakannya? Saran ini kan teman-teman mama juga banyak yang UMKM, ya. Jadi dari Dinas Pajak untuk mensosialisasi semua UMKM di daerah-daerah, itu saran mama. Oke, terima kasih Mak atas waktunya. Untuk teman-teman stay tune terus ya, nanti kita akan lanjutkan ke video yang lain. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.